Pemirsa, berikut ilustrasi kronologi pembunuhan mahasiswa UI yang dilakukan oleh seniornya. Ya, pada 2 Agustus 1830, ya, tadi kita lihat bagaimana kronologi awalnya kedua orang yang berteman ini sebenarnya masuk ke satu kamar kosan. Memang mereka tinggal di satu kos yang sama. Lalu kemudian setelah memukul korban, AB kemudian mengambil barang berharga milik korban, yaitu laptop, dompet, dan juga ponsel digasak oleh pelaku memang karena motifnya murni karena ekonomi. Lalu kemudian keluarga, hari setelahnya keluarga terus menghubungi korban MNZ tapi tidak dibalas, tidak mendapat kabar. Mulai khawatir, mulailah kemudian ada khawatiran terjadi sesuatu pada korban. Dan ketika itu sehari setelahnya lagi pada 4 Agustus paman korban mulai mengecek ke kamar kos dari korban dan menemukan ada plastik hitam dekat dengan tempat tidur, dan ini ternyata berisi jenazah korban, jenazah dari MNZ. Barulah kemudian pihak keluarga lapor ke polisi dan mencoba untuk mencari tahu siapa pelaku dari pembunuhan ini, yang ternyata adalah rekan dari korban itu sendiri. Pemirsa, informasi selengkapnya dari lokasi rekonstruksi pembunuhan mahasiswa UI oleh seniornya sendiri akan disampaikan oleh rekan kami, ada Meli Kasna yang berada di sana. Meli, dari catatan rekonstruksi tadi, apakah ada fakta-fakta baru di sana? Ya, Alfa dan Vira, tadi dari Polres Metro Depok menggelar rekonstruksi sebanyak 50 adegan yang diperagakan langsung oleh tersangka. Dan dalam rekonstruksi tersebut juga dihadiri oleh 3 orang jaksa dari Kejaksaan Negeri Depok serta dari pihak keluarga. Ada 2 orang paman korban beserta dengan kuasa hukum yang datang dan itu menyaksikan langsung dari jalannya rekonstruksi tersebut. Dan tadi kami sempat mengkonfirmasi ke pihak kepolisian bahwasannya memang semua adegan yang diperagakan oleh tersangka tersebut sudah sesuai dengan berita acara pemeriksaan atau BAP. Jadi memang tidak ada fakta baru dalam rekonstruksi tersebut. Ya, Alfat dan Mungkin. Ya, artinya jika tidak ditemukan fakta baru, lalu ketika melakukan reka adegan ada hal-hal apa saja yang digarisbawahi oleh pihak kepolisian? Ya, Alfa dan Vira, tadi untuk jalannya dari rekonstruksi tersebut memang poin yang terpenting tersebut yang diperagakan oleh tersangka tersebut adalah saat keduanya masuk ke dalam indekos yang berada di kawasan Kukusan, kemudian tersangka sempat keluar untuk mengambil pisau lipat yang tertinggal di jok motor, kemudian keduanya masuk ke kamar 102, tempat yang memang ditinggali oleh korban. Kemudian setelah berbincang, kemudian tersangka berpura-pura untuk pulang, dan saat pamit tersebut korban membuka pintu kamar dan saat itulah tersangka langsung menendang korban dan menusuknya sebanyak 1 kali. Kemudian dari tersangka sendiri sempat menantang korban untuk melawan atau menyerangnya langsung, sehingga memang sempat terjadi pergelutan saat itu dan korban sempat menggigit tangan dari tersangka hingga akhirnya cincin yang dikenakan oleh tersangka tersebut tersangkut di tenggorokan korban. Kemudian juga esok harinya tersangka ini kembali lagi dengan membawa sejumlah barang seperti lakban, kantong sampah besar, serta kapur barus yang digunakan untuk menyembunyikan mayat dari korban. Korban sebelumnya diikat dulu tangan dan kakinya dengan lakban, kemudian dimasukkan ke kantong sampah dan ditaruh di kolong tempat tidur. Kemudian juga tersangka ini menaburkan kapur barus agar bau dari jenazah korban tidak tercium. Tadinya memang juga pengakuan dari tersangka sendiri memang jenazah tersebut rencananya akan dikuburkan, namun urung dilakukan karena memang tersangka sendiri tidak tahu akan menguburkan jenazah korbannya ini di mana. Ya, apakah kemudian dari rekonstruksi ini tergambarkan perencanaan dari pelaku sebelum melakukan pembunuhan ini? Ya, Alfat dan Vira, memang tadi juga dari pihak kepolisian kami sempat menanyakan apakah akan diterapkan pasal dari 340 KUHP atau pembunuhan berencana, dan memang tadi dari pihak kepolisian mengatakan bahwa semua unsur terpenuhi dilihat dari rekonstruksi tersebut, bahwa memang tersangka
pada hari itu memang sudah berniat untuk menghabisi nyawa korbannya, terbukti dengan sudah menyiapkan pisau lipat yang ditaruh di bawah jok motornya. Baik, Meli Kasna mengabarkan langsung dari Depok, Jawa Barat, lokasi rekonstruksi tempat kos korban dan juga pelaku. Sebelumnya pemirsa, seorang mahasiswa Universitas Indonesia dibunuh oleh kakak tingkatnya sendiri. Korban ditemukan di kamar indekos terbungkus plastik sampah dengan luka tusuk di bagian dada. Dalam waktu 3 jam pelaku berhasil dibekuk aparat kepolisian Polres Depok. Mahasiswa Universitas Indonesia menjadi korban pembunuhan oleh kakak tingkatnya. Jasad Muhammad Naufal Zidan pertama kali ditemukan saat kerabatnya datang ke indekos korban. Korban ditemukan di kolong tempat tidur kamar indekosnya dengan terbungkus kantong plastik sampah berwarna hitam. Muhammad Naufal Zidan ditemukan tidak bernyawa dengan luka tusuk di bagian dada. Almarhum adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Rusia. Kurang dari 3 jam polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan. Pelaku tak lain adalah kakak tingkat korban di Universitas Indonesia. Pelaku diringkus polisi di kamar kosnya yang lokasinya tidak jauh dari kamar kos korban. Dari pemeriksaan, tersangka membunuh korban pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Aksi pembunuhan ini dilakukan karena pelaku sedang terlilit hutang pinjaman online dan rugi di investasi kripto. Adapun motifnya adalah karena si korban ini mengalami kerugian lah investasi online kripto. Pelaku ya Pak? Ya, pelaku. Dia bermain investasi kripto, kerugian banyak, sehingga dia banyak utang lah dengan itu, termasuk utang pinjol, bahkan ke korban pun sempat dia minjam uang, tapi sudah dikembalikan. Dalam jumpa pers, pelaku menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban dan sejumlah pihak, serta termasuk kampus Universitas Indonesia. Saya Altaf Fasalian Kabasya, kakak tingkat dari almarhum Muhammad Naufal Zidan, ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada ibu korban, bapak korban, keluarga korban, kerabat-kerabat korban, teman-teman, pihak-pihak yang dirugikan, dan semua orang yang sudah saya kecewakan. Saya akan menjalankan hukuman dan menerima konsekuensinya dengan kooperatif. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi pemakaman korban. Orang tua korban menuntut pelaku pembunuhan diberikan hukuman setimpal, yakni hukuman mati. Tim TV One mengabarkan.